peristiwa yang kita petik di sini, bahwa kita bisa memetik sesuai perintah Rasulullah, la ta'jas, jangan lemah. Umat Islam harus strong, kuat, mantap. Bukan hanya badan, tapi pikiran, otak, dan jiwanya harus kuat, harus mantap. Be strong, jangan be weak, jangan jadi lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Salam santri hebat. Pada episode kali ini kita akan membahas hal lain yang tidak berkaitan dengan apa Hetifas dan Istiato kemarin. Peristiwa ini terjadi beberapa tahun yang lampau di negara tetangga kita, karena termasuk negara anggota Asia Tenggara. Pernah memiliki raja yang saya ingat namanya adalah Bhumibol Adulyadej. Bhumibol Adulyadej. Tahu negaranya? Kalau belum tahu, nama ibu kotanya adalah Bangkok. Sudah tahu kan? Ya, betul. Itu adalah negara Thailand. Di situ terjadi kebakaran hebat yang melanda kebun binatang. Kita tahu negara Thailand itu termasuk negara yang mempunyai hewan endemik, hewan yang tidak ada di tempat lain, yang adanya ada di Thailand. Hewan endemik yaitu namanya adalah hewan gajah putih. Gajah putih, white elephant. Ketika terjadi kebakaran hebat di kebun binatang yang berisi banyak hewan, salah satunya adalah gajah putih. Kandangnya terbuat dari kayu yang besar, tonggak-tonggak besar, bukan dari besi, tapi dari kayu besar. Sehingga ketika terjadi kebakaran hebat, kandangnya juga terbakar dan mengancam jiwa gajah putih yang banyak ini. Kita tahu gajah putih itu kan makhluk yang kuat. Jangankan tonggak-tonggak kayu yang ditanam, tonggak kayu yang berakar kuat itu oleh belalainya dicabut bisa. Tapi ketika terjadi kebakaran, gajah itu banyak yang tewas menjadi korban kebakaran. Dia tidak mendobrak kandangnya yang terbakar, dia diam saja melihat api yang membakar kandangnya, sehingga dia menjadi korban api dan banyak gajah yang meninggal. Peristiwa apa yang kita bisa petik dari kejadian ini adalah bahwa gajah ini merasa perasaannya bahwa dia akan tidak berdaya mendobrak kandang yang terbakar, karena sehari-hari dia dikungkung oleh kandang itu, sehingga ketika ada bahaya yang macam dia pasrah, diam saja. Karena diam saja dia terbakar sehingga mati. Padahal kalau gajah tadi mau, jangankan kayu tonggak yang ditanam tidak begitu dalam untuk pagarnya, kayu besar yang tertanam kokoh di bumi karena akar-akarnya menghingga ke dalam tanah, itu bisa dicabut dengan belalai. Bahkan kita tahu di Sumatera, di negara kita, untuk mengangkut kayu gelondong-gelondong besar itu memakai gajah. Tidak memakai mesin-mesin karena mungkin agak kesulitan,
Sementara gajah itu di Sumatera banyak kan ya, di mana di Lampung kayu gelondongan diangkut dengan gajah untuk menuju ke tempat mesin pengangkut, motor pengangkut. Jadi gajah sebetulnya dia bisa mendobrak, cuma dia tidak berdaya karena pikirannya. Maklum gajah kan tidak sekolah, karena tidak sekolah dia merasa tidak bisa, jadi saya terkungkung ya, akhirnya diam dia menerima takdir. Apa peristiwa yang bisa kita petik di sini, bahwa kita bisa petik sesuai perintah Rasulullah, la ta'jas, jangan lemah. Umat Islam harus strong, kuat, mantap. Bukan hanya badan, tapi pikiran, otak dan jiwanya harus kuat, harus mantap. Be strong, jangan be weak, jangan jadi lemah. Kalau badan kayaknya sekarang sudah banyak ya kita lihat di jalan-jalan orang menguatkan badan dengan olahraga, lari pagi, senam, bapak-bapak, ibu-ibu, mulai dari tua sampai anak-anak banyak yang menguatkan badan, alhamdulillah. Tapi pikiran yang agak perlu, pikirannya harus kuat. Kuat apanya? Ya kuat cita-citanya, kuat keinginannya, kuat ekonominya, harus kuat. Saya ingat sampai sekarang, dulu saya ingat ada beberapa iklan yang ditayang di media massa, sampai saya ingat produknya, tidak saya sebut produknya. Itu iklannya cocok dengan topik kita kali ini. Judulnya iklan itu adalah Don't Crack Under Pressure. Bahasa Indonesia, jangan patah di bawah tekanan. Jadi kalaupun ditekan kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, menekan kita jangan sampai crack, patah. Jangan patah. Karena umat Islam itu harus kuat. Kuat badannya, kuat ekonominya, kuat jiwanya, kuat kemauannya, kuat cita-citanya. Seperti itu tadi bistro. Hadisnya adalah al-mu'minul qawiyyu habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Hamba yang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Allah lebih cinta kepada mukmin yang kuat badannya, kuat kemauannya, kuat imannya, kuat ekonominya. Kita tahu kan di sejarah-sejarah bagaimana umat Islam, kalau menurut saya sekarang sudah tidak ada. Bagaimana Rasulullah menyuruh dia berangkat untuk ekspedisi dalam rangka jihad, perang fisabilillah, dia tidak makan apa, hanya memakan korma. Allah berikan korma, Nabi cuma memberi bekal korma. Korma itu pun bukan dimakan, karena saking terbatasnya korma. Tidak dimakan, digambarkan oleh sahabat, korma itu hanya diulung, tidak dimakan, karena kalau dimakan habis, hanya diulung saja. Demikian kekuatannya para sahabat yang luar biasa. Kuat apanya? Kuat fisiknya. Walaupun tidak makan dia kuat. Kuat apa? Kuat keinginannya. Sudah tahu fasilitas kurang, dia kuat. Terus ingin berjuang meninggikan agama. Kalau di pesantren-pesantren saya lihat, alhamdulillah, jadi anak-anak muda, anak santri, anak pelajar itu dikuatkan, berusaha mandiri, mencuci baju sendiri, masak sendiri, mengatur keuangan sendiri,
mengatur buku dan baju sendiri. Kalau di rumah kan tinggal diam saja. Makanan sudah disiapkan ibu, baju disiapkan ibu, cuci kalau yang punya ya disiapkan pembantu. Kalau tidak pembantu ya mesin cuci. Kalau di pondok semuanya dilakukan sendiri, diatur sendiri dalam rangka menguatkan mental, membiasakan mandiri. Bahkan ekonomi juga kalau sekarang kayaknya sudah ada di pesantren-pesantren dahulu bagaimana santri itu dengan keterbatasan finansial, keterbatasan dia hanya sehari makan terbatas, dia mampu terus belajar, mampu terus ibadah walaupun hanya makan tanpa ikan, bahkan nasinya sedikit dia bisa hidup terus. Kalau tidak ada makanan dia puasa. Puasa pun kadang belum ada yang dibuka, untuk buka hanya air putih saja. Itu adalah mendidik generasi Islam menjadi orang yang kuat sesuai dengan sabda Rasulullah tadi. Jangan lemah, la ta'jas, jangan lemah. Tunduk. Bagi mental kita, emosi kita ada rasa membela. Kalau kita gagal, kalau kita tidak bisa, biasanya manusia cenderung membela. Dalam psikologi dikenal EDM, Emotional Defense Mechanism. Artinya adalah mekanisme pertahanan perasaan. Jadi kalau kita tidak bisa, kita ya membuat pertahanan diri agar tidak disalahkan. Misalnya, ketika terjadi tim bulu tangkis beradu antara Indonesia melawan Inggris, ini contoh saja, dari Indonesia mungkin kalah melawan lawannya dari Inggris. Ketika ditanya oleh wartawan, kenapa kok tidak biasanya fisiknya, kenapa kok tidak biasa kalah, dia bisa saja mengungkapkan pertahanan diri perasaannya. Iya, saya karena pertandingan dilakukan di negara yang dingin, di Eropa saya tidak bisa. Jadi dia menyalahkan cuaca atau tim sepak bola Indonesia. Tidak tahu tim sepak bola kita kan tidak pernah masuk ranking dunia. Ketika kalah misalnya melawan tim dari Malaysia misalnya, tetangga dekat Malaysia, kok kalah? Iya, sebagian pemain mungkin membuat EDM, Emotional Defense Mechanism, mempertahankan perasaan. Iya, sudah hujan. Kalau hujan jalan itu lapangan becek. Kalau becek saya tidak bisa maksimal menendang bola. Begitu. Jadi EDM, Emotional Defense Mechanism, itu bisa melempar kesalahan kepada dua. Pertama kepada situasi hujan, becek, dingin, panas, apapun saja bisa dia lemparkan kesalahan kepada keadaan. Yang kedua adalah kepada orang lain. Tinggal enak melemparkan kesalahan kepada orang lain. Misalnya di rumah tangga, seorang bapak atau seorang anak tidak mengerjakan homework atau PR, tugas dari sekolah, sampai di sekolah oleh gurunya ditanya, kamu kok tidak mengerjakan PR? Anaknya tinggal melempar kesalahan pada ibu. Lupa, saya suruh terus ibu, suruh masak, suruh cuci, suruh beli minyak goreng, sehingga saya tidak bisa mengerjakan tugas. Jadi melemparkan kesalahan kepada orang lain. Siapa orang lain? Terserah, keluarga,
tetangga, teman, lempar kesalahan orang lain. Seperti bapak-bapak ya, bapak-bapak yang tidak aktif di kegiatan kampung, di kegiatan pengajian, tidak aktif, tidak hadir di kewajiban ronda kampung. Ketika ditegur oleh Bapak RT, dia bisa saja membuat alasan. Pak, saya tidak bisa hadir di acara ronda kampung, mohon maaf. Istri saya mengeluh sakit kepala, minta pijit terus. Nah, itu kan salah satu ide. Jangan sampai kita terninabu oleh melemparkan kesalahan-kesalahan pada orang lain, kepada siapapun, ke orang lain atau kepada keadaan. Jangan sampai karena orang lain tidak bisa membela oh dia tidak ada, atau pada keadaan tidak bisa membela kalau dia tidak ada, tidak bisa jawab. Kalau dalam hadis yang banyak membuat orang itu lemah adalah berkata lau, seandainya. Jangan sekali-kali memakai lau, sabda Rasulullah. Seandainya saya kaya, akan saya sumbang semua orang. Itu adalah perkataan setan. Kalau kaya tidak mau dia nyumbang. Seandainya saya punya kekuasaan, akan saya suruh semua orang untuk membangun jalan raya. Setelah berkuasa tidak jadi atau lupa, banyak alasan ya. Jadi dan dari apa EDM, emotional defense mechanism, atau law tadi seandainya. Menurut saya istilah IDM ini kurang tepat ya. Emotional defense mechanism, mempertahankan diri dengan melemparkan kesalahan pada orang lain atau pada situasi atau kondisi. Menurut saya bukan defense, bukan mempertahankan diri, tapi escape, melarikan diri justru, escape. Jadi bukan IDM tapi EEM, emotional escape mechanism, mekanisme melarikan perasaan. Jadi perasaan yang ada itu dia larikan kepada orang lain. Saya kira ini hikmah yang bisa saya sampaikan pada seri pertama ini. Insya Allah nanti akan berulang pada seri-seri berikutnya tentang prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Jangan lupa insya Allah nanti di akhir saya tayangkan hadisnya. Hadis sahih tentu. Cukup, terima kasih para pemirsa atas berkenan dan mau bergabung di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.